Sebuah sapaan singkat pembuka terasa berlalu begitu saja, seolah hanya pengantar sebelum segalanya berubah. Sebuah notifikasi misterius muncul, mempertanyakan apakah mereka mengetahui akhir dari dunia ini. Kelopak bunga jatuh ke tanah satu persatu, menciptakan keheningan yang menyesakkan. Sekumpulan makhluk berdiri membeku, tak satu pun berani bergerak. Saat satu langkah kaki maju ke depan, makhluk itu berkata bahwa dengan melepaskan kelopak tersebut, sebuah keputusan telah diambil. Mata sang iblis menyala terang, dan ia berbicara dengan kejujuran yang dingin. Sambil menundukkan kepala, monster itu menyatakan bahwa mereka telah melangkah menuju kemakmuran versi mereka. Seorang wanita berlutut di hadapannya, sementara orang-orang membuka mata dengan rasa takut yang mendalam. Seorang gadis ikut menunduk, menyatakan rasa terima kasihnya. Setetes cairan jatuh ke tanah, dan seorang wanita berkata bahwa selain mereka, masih ada 6 kota lain yang memutuskan untuk mendukung pemberontakan. Yang mulia Raja Iblis memerlukan waktu dan sumber daya untuk menaklukkan semuanya. Raja Iblis terus mendengarkan, dan wanita itu terus menjelaskan tentang apa yang sebenarnya bisa dipahami, menyinggung kekhawatiran mereka terhadap beban yang harus ditanggung, sesuatu yang memang nyata karena kampanye militer membutuhkan biaya cukup besar. Dengan tangan di dada, gadis itu menyatakan bahwa ia bisa membantu. Namanya Christina, berasal dari keluarga bangsawan, dan ucapannya memiliki bobot di dalam kekaisaran. Dengan pengaruhnya, mereka dapat membuat pihak lain meletakkan senjata tanpa kekerasan. Raja Iblis, sambil kembali melepaskan kelopak bunga, menjawab bahwa hal itu masuk akal dan kata-katanya dapat diterima. Christina tersenyum dalam hati, merasa sedikit lagi ia mampu meyakinkannya, lalu menutup mata dan berkata bahwa ia juga bisa membantu dalam negosiasi selanjutnya. Namun, saat kelopak terakhir jatuh, suasana berubah drastis. Tersirat bahwa gadis itu dipandang telah memilih mengkhianati rakyatnya sendiri. Christina menatapnya dengan ketakutan, sementara Raja Iblis bangkit dan bertanya apakah ia memahami ucapannya dengan benar. Mata Christina membelalak, menyangkal, tetapi Raja Iblis menegaskan bahwa hidup tidak seharusnya dijadikan bahan tawar-menawar, dan bahwa mereka tidak seharusnya memohon akhir, melainkan siap berkorban demi melindungi rakyat. Orang-orang terperangah mendengar kata-kata itu, sebagian menyadari bahwa ada yang keliru. Dengan tangan terulur, Raja Iblis berbicara kepada warga kota, menanyakan apakah mereka telah mendengar semuanya. Kerumunan membeku ketika menyadari bahwa pemimpin mereka lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada kehidupan mereka dan masa depan anak-anak mereka. Jubah berkibar tertiup angin, dan terdengar pernyataan bahwa Christina apakah pantas menyandang gelarnya di kota ini. Christina sendiri terpaku, mendengar bahwa dirinya dianggap bagian dari dunia yang busuk ini. Raja Iblis mengepalkan tangan dan berteriak bahwa ia bukan bagian dari itu, bahwa ia tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini berlanjut karena hal tersebut tak termaafkan. Dengan kedua tangan terbuka, ia menyatakan akan menghadapi wanita egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan menghadapi dunia yang dipenuhi orang-orang serupa. Mata warga membesar penuh keterkejutan saat ia mengajak mereka berjuang bersamanya, menghancurkan dunia yang telah membusuk. Tangannya terangkat, seruan menggema. Sementara Christina menunduk ketakutan. Sebuah alat eksekusi muncul. Tangisan dan jeritan terdengar. Disusul sorak-sorai orang-orang. Bunga yang tercabik tergeletak di tanah. Raja Iblis melangkah maju sambil tersenyum lebar, dan sebuah pikiran melintas tentang 72 Raja Iblis yang menguasai dunia, dengan dirinya berada di peringkat ke-71. Inilah awal dari pertempuran legenda strategi terkuat. Adegan beralih pada sebuah gua, dan sang tokoh utama menundukkan kepala, merasakan amarah iblis yang menggeram. Ia bertanya dalam hati mengapa semua ini terjadi padanya, berdiri diam sambil menatap lurus ke depan. Ingatannya melayang pada kebencian yang selalu ia rasakan terhadap ayahnya. Asap mengepul dari abu kenangan, menyiratkan harapan gelap yang pernah terlintas. Sebuah peti mati muncul dalam benaknya, disertai kabar bahwa hari ini sang ayah telah tiada karena serangan jantung. Ia menutup mata, merasa bahwa pria itu adalah sosok penuh kesalahan. Bayangan gadis-gadis memandangnya, senyum sang ayah terlintas, dan pikiran tentang ketamakan pria itu terhadap uang terus menghantui. Tokoh utama menunduk, menganggap ayahnya seperti noda kotor dalam hidupnya, dan kepergiannya adalah satu-satunya hal baik yang pernah ia lakukan. Kantong-kantong sampah berserakan, pertanda pembersihan telah selesai. Ia menatap ke bawah, berpikir bahwa mungkin ia telah menebak sisa waktunya tak lama lagi. Sambil menuang kopi, ia bersikap acuh, meletakkan cangkir di meja, dan merasa bahwa tak ada lagi yang benar-benar berarti. Cahaya terang muncul,
Matahari bersinar di balik jendela, orang-orang berjalan di jalanan, para pekerja berangkat menjalani rutinitas mereka. Berdiri di dekat jendela sambil minum kopi, ia mengamati semua itu, mengepalkan tangan dan berseru bahwa sekarang ia menjadi pengangguran. Uang dalam jumlah besar terlintas dalam pikirannya, menyadari bahwa ayahnya menyembunyikan aset raksasa senilai ratusan juta di ruang bawah tanah. Berbaring di tempat tidur, tokoh utama mengakui bahwa itu benar, bahwa sang ayah secara tak langsung telah membantunya. Dengan kekayaan sebesar itu, ia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan, rumah, kendaraan, dan kemewahan lainnya. Senyum ceria para gadis terbayang, uang beterbangan di udara, dan ia sangat menginginkan semua itu. Namun, ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ia tidak memerlukan semua itu. Ia menoleh dan menyahut bahwa ia sudah datang. Tiba-tiba seorang tukang paket datang, menggenggam ponsel, dan menyatakan kesediaannya menandatangani sesuatu sambil mengucap terima kasih. Ia melompat ke tempat tidur dengan seruan lepas, lalu berpikir bahwa meski memiliki kesempatan membeli segalanya, ia hanya memilih merenovasi kamarnya dengan biaya besar. Dengan seringai kecil, ia mengingat 3 sumpah hidupnya, tanpa pekerjaan, tanpa pertemanan, tanpa pernikahan. Pekerjaan ia coret karena baginya itu hanya beban, pertemanan ia hapus karena yang ada hanyalah rekan kerja yang melelahkan dengan konflik tanpa akhir. Dan tentang pernikahan, ia berpaling, teringat bagaimana ayahnya berkali-kali menikah hingga terasa menjijikan. Ia memutuskan tak akan menempuh jalan yang sama. Menatap layar, ia berpikir bahwa ia akan duduk di rumah, bersembunyi di balik selimut, dan menghabiskan waktunya bermain game. Inilah batas dari mimpinya, sebuah surga yang terasa nyata, ketika tokoh utama berbaring di bawah selimut dan menyadari bahwa gamenya telah selesai dimuat. Waktunya menuntaskan semuanya hingga pencapaian tertinggi. 2 bulan berlalu tanpa terasa sampai layar akhir permainan muncul. Dan dengan mata terpejam, ia menyadari bahwa Dungeon Attack akhirnya selesai. Lalu duduk di tepi ranjang sambil merasa prosesnya memakan waktu lebih lama dari perkiraannya. Dengan senyum tipis, ia bertanya pada dirinya sendiri apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mungkin mencoba teknologi realitas virtual, namun tatapannya teralihkan ketika sebuah notifikasi muncul di layar. Ia mengamatinya dengan alis terangkat dan merasa heran karena daftar temannya telah diblokir. Lalu muncul pesan lain yang mengucapkan terima kasih, membuat tokoh utama bertanya-tanya, apakah itu pesan dari para pengembang? Sambil menggenggam pengendali, ia berpikir bahwa itu hanyalah sopan santun biasa. Para pengembang juga pekerja kantoran yang mungkin ditugaskan menenangkan para pemain, dan ia pun berterima kasih atas usaha mereka. Saat menatap televisi, ia mempertanyakan apa itu survei yang tiba-tiba muncul. Merasa aneh karena notifikasi preferensi datang begitu mendadak. Hingga ia memejamkan mata dan bertanya dalam hati jenis pertanyaan apa itu, lalu memilih salah satu opsi tanpa terlalu memikirkannya. Pesan aneh lain kembali muncul dan ia kembali memilih sembari menatap lurus ke depan. Namun tiba-tiba begitu banyak notifikasi bermunculan hingga perasaannya menjadi tidak nyaman. Dengan dahi berkerut ia bertanya kapan semua ini akan berakhir. Sampai sebuah pesan muncul seolah menyatakan bahwa ia mengetahui akhir dunia, membuatnya menatap layar dengan kebingungan karena ia yakin telah menuntaskan game ini. Layar itu tergeletak di meja dan notifikasi lain muncul menawarkan perubahan hasil. Membuat tokoh utama merasa kesal dan menganggap semua ini tidak masuk akal, bahkan meyakini bahwa itu hanyalah undangan palsu dari penipu yang ingin meraup keuntungan setelah survei, sehingga ia menyingkirkan pengendali dengan keyakinan tidak akan tertipu semudah itu. Seekor kecoa merayap di lantai membuatnya refleks bangkit dan berteriak kaget, lalu ia menunduk, meletakkan kembali pengendali di atas meja. Tepat ketika notifikasi itu muncul, lagi menanyakan apakah ia ingin mengubah hasil. Tanpa sengaja ia menekan notifikasi tersebut dan seketika cahaya terang menyembur dari layar, membuatnya menyipitkan mata dan menutupi wajah. Hingga dalam sekejap tokoh utama lenyap dari ruangan. Saat menatap tangannya sendiri, kebingungan menyergap karena tangan itu terasa asing, bukan miliknya. Dan ketika kesadarannya pulih, matanya terbelalak, melihat sosok di hadapannya yang memaksanya bergerak, dan memintanya untuk mengeluarkan semua harta miliknya sambil mengancam akan memukulnya lagi. Mendengar sebutan Raja Iblis, pikirannya bergejolak dan ia menyadari bahwa sejak saat itu, kehidupan barunya yang mengerikan telah dimulai. Ketika ia tergeletak di tanah dengan tubuh terasa mual dan sakit, dikelilingi orang-orang yang tersenyum lebar sambil mendesaknya untuk mengaku. Sebuah dugaan muncul dan ia membuka mata lebar-lebar,
menyadari bahwa mereka menuntut lokasi harta, sementara seorang pemuda berdiri di depannya menanyakan apakah ia ingin diperlakukan kasar lagi. Pada saat itulah kesadaran menghantamnya ketika bayangan Raja Iblis, harta, dan patung iblis muncul bersamaan. Dengan kristal, gua menggantung di langit-langit, membuat tokoh utama terdiam di tengah gua sambil bertanya-tanya tempat apa ini sebenarnya. Ia mencoba mengingat bahwa sebelumnya ia hanya bermain game di rumah. Namun kini hal itu tidak penting, karena yang utama adalah memahami situasi. Meski seluruh tubuhnya terasa nyeri, hingga ia yakin tak akan bisa berlari jauh. Dengan pikiran bergejolak, ia menenangkan diri, menyusun rencana, dan meminta mereka berhenti. Berharap bisa menggali informasi dengan bertanya, Raja Iblis macam apa yang mereka maksud. Salah satu dari mereka menarik tanduknya sambil mengejek dan menyebutnya lemah, membuat mata tokoh utama membesar saat sebuah ingatan muncul tentang sebuah RPG fantasi dengan tingkat kesulitan yang luar biasa tinggi, di mana pemain harus menaklukkan semua Raja Iblis untuk menyelamatkan dunia, namun berakhir tragis dan meninggalkan depresi mendalam. Kenangan itu semakin jelas ketika sosok tokoh utama dalam game menyerbu monster, dan ia teringat bahwa ia pernah duduk di depan televisi hingga tergeletak di lantai, bahwa dirinya adalah Raja ke-71 dari 72 raja, sosok paling lemah yang selalu dikalahkan pertama. Saat ingatan itu menyatu, tokoh utama berlutut dan menyadari bahwa ia memang telah menyelesaikan Dungeon Attack, dan kini keberadaannya di sini adalah kenyataan yang tak bisa disangkal. Ini adalah dunia Dungeon Attack, dan dirinya adalah Raja Iblis dan Talian yang terlemah. Tokoh utama terbelalak, bertanya dalam hati apakah hal seperti ini benar-benar mungkin, meskipun semua itu terasa masuk akal jika dipikirkan ulang. Menatap lurus ke depan, ia menyimpulkan bahwa jika semua ini nyata, maka semuanya terjadi saat ini juga. Tokoh utama melirik pria di hadapannya, namun tiba-tiba pemuda itu melancarkan serangan, membuat tubuhnya terhempas ke tanah. Menatap ke atas dengan napas tersengal, ia menyadari keadaan ini sangat buruk, karena jika terus berlanjut, hidupnya benar-benar akan berakhir. Saat ia melirik ke samping, pria itu berbalik, disusul teriakan kagum dari orang-orang di sekeliling, lalu tawa keras para penyerang yang mulai melangkah maju. Dalam benaknya muncul kesadaran pahit bahwa mereka berniat mengalahkannya. Sebuah hantaman kembali datang, dan saat ia memejamkan mata, tokoh utama berpikir bahwa semua ini hanyalah ejekan kejam, seolah-olah ini adalah kutukan terakhir dari ayahnya. Tubuhnya terus menerima serangan, dan dalam kekacauan itu muncul pikiran bahwa hanya dirinya sendiri yang pernah berharap bisa hidup tenang dan nyaman. Tendangan demi tendangan mendarat, dan dengan wajah mengernyit, tokoh utama menyadari bahwa kesadarannya perlahan menghilang. Ketika pandangannya kembali jelas, seorang pria terlihat duduk di depan meja, dan dalam benaknya muncul pertanyaan tentang siapa dia. Saat ia mengangkat tangan, kesadaran pahit itu muncul bahwa pria tersebut adalah ayahnya sendiri, sosok yang selalu membawa luka dalam hidupnya. Senyum di wajah sang ayah terasa begitu janggal, membuatnya bertanya-tanya mengapa orang itu bisa tersenyum. Pria itu seolah menyatakan bahwa semua penderitaan ini adalah kesalahannya, dan bahwa tokoh utama telah menanggung begitu banyak akibat darinya. Kenangan lama pun kembali, tentang sebuah mobil yang melaju kencang, tentang masa kecil ketika ia ditangkap oleh seseorang yang memiliki urusan kelam dengan ayahnya. Pria itu sempat menatap cermin dan heran mengapa bocah itu begitu tenang, menyadari bahwa ini sudah yang ketiga kalinya. Dalam ingatan itu, tokoh utama terikat, menatap keluar jendela, merasa terlalu lelah untuk peduli pada apapun, memilih duduk diam tanpa rasa takut. Sebuah bangunan tua terlihat, dan ia duduk berhadapan dengan pria itu, teringat bahwa saat itu ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Pria tersebut memegang senjata dan memperingatkannya untuk mendengarkan dengan saksama, bahwa ini bukan mainan dan satu gerakan saja bisa mengakhiri segalanya. Tokoh utama menatapnya dengan tenang dan menyatakan bahwa ia mengerti, bahkan mempersilakan pria itu untuk melakukannya, karena dalam hatinya muncul keinginan untuk terbebas dari bayang-bayang ayahnya. Pria itu terkejut, bertanya apa maksudnya, dan tokoh utama menjelaskan bahwa jika senjata itu asli, maka ia menang. Namun jika tidak, maka ia kalah dan hidupnya akan terus ternodai oleh dosa ayahnya. Tokoh utama menggenggam senjata itu, sementara sang pria yang duduk di lantai bertanya-tanya siapa ia sebenarnya, hingga akhirnya aparat datang membawa pria itu pergi, dan ia menyadari bahwa sang pria menyerah dengan sendirinya. Tokoh utama berdiri terpaku, memahami satu hal penting, bahwa pada akhirnya, yang memiliki tekad terkuatlah yang akan bertahan.
Pemikiran itu sempat terlupakan. Hingga kini seorang pria berdiri di hadapannya dan menyatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Ia melangkah maju, menyebut tentang harta berharga, membuat pria lain tersenyum dan bertanya di mana benda itu berada. Tangan tokoh utama tergeletak di tanah, dan dalam benaknya muncul keyakinan bahwa pada saat itu seharusnya hidupnya telah berakhir. Namun ia justru tersenyum tipis, sementara kilatan cahaya menyambar udara, disertai kesadaran bahwa di dalam permainan ini ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Pria di depannya menggeram, mempertanyakan apakah ia benar-benar berpikir bisa membawa harta itu ke alam penderitaan, menegaskan bahwa kesabarannya telah habis. Sang bandit tersenyum dan memastikan sekali lagi, sementara tokoh utama tetap diam, membuat pria itu berteriak bahwa ia tak peduli dan mereka akan menemukannya sendiri. Sebuah ayunan senjata datang disertai ancaman bahwa penyesalan akan menantinya kelak. Namun seberkas cahaya terang muncul, dan dengan tangan terulur, tokoh utama menghentikan palu besar itu. Mata lawannya membelalak tak percaya, sementara tokoh utama mengatupkan rahang, berpikir bahwa ia akan melakukan apa saja untuk bertahan. Tokoh utama menggenggam tangannya sendiri, matanya bersinar dengan tekad bahwa apapun akan ia lakukan demi hidup. Bayangan bunga di atas meja muncul di benaknya, disertai perasaan bahwa ia telah terbebas dari kutukan bernama ayahnya. Tokoh utama menatap gelas dan merasa bahwa akhirnya ia benar-benar bebas. Meski dalam cahaya itu, ia menyadari bahwa kebebasan tersebut mungkin hanya ilusi. Saat ia menatap kedua tangannya, muncul sensasi aneh seolah dirinya tersedot ke dalam dunia permainan. Dan yang lebih buruk, ia terbangun dalam tubuh Raja Iblis terlemah. Senyum tipis muncul di wajahnya saat ia menyadari sekelompok petualang berdiri di hadapannya. Salah satunya memegang palu besar, membuat situasi ini terasa tak mungkin lebih buruk, karena sedikit lagi dan hidupnya akan berakhir. Berdiri di depan mereka, tokoh utama berpikir dengan getir bahwa ia baru saja mencicipi kebebasan, namun sudah harus menghadapi ancaman ini. Dengan napas berat, ia memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya, menyebutkan lokasi harta itu sambil meneguhkan tekad untuk bertahan dengan segala cara. Para petualang bersorak, yakin bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan membawanya pada pemimpin mereka. Tokoh utama mengertakkan gigi, menyadari bahwa ia sebenarnya tidak tahu di mana harta itu berada, dan bahkan jika ia menebak, mereka bisa saja menghabisinya tanpa ragu. Ia harus berbicara, melewati waktu lebih, dan dengan berlutut di satu kaki, ia mengakui kekalahan. Lalu menyebut bahwa harta tersebut berada di dalam sebuah ruangan Raja Iblis. Suara bergema menandakan bahwa mereka berada di ruang kediaman Raja Iblis, membuat orang-orang mengernyit ketika mendengar bahwa harta itu tersembunyi di balik pintu sihir rahasia. Mereka terdiam ketika mengetahui bahwa hanya satu orang yang bisa menghapus segel tersebut, dan dengan kepala tertunduk, tokoh utama menyatakan bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Dengan dahi berkerut, ia bertanya-tanya apa yang akan mereka katakan tentang semua ini. Ketika tiba-tiba, tokoh utama menatap ke depan dengan mata membelalak karena terkejut. Sebuah sinar terang muncul di hadapannya, dan seorang pria segera menancapkan pedangnya ke tanah, tepat di depan tubuhnya, lalu menurunkan pandangan sambil mengatakan agar ia mendengarkan baik-baik. Jika ia hanya berbicara kosong dan menipu mereka semua, maka nasib buruk akan segera menimpanya. Tokoh utama menatapnya, lalu menjawab bahwa ia mengerti. Sementara itu, pria muda tersebut merentangkan kedua lengannya ke samping dan berteriak bahwa mereka telah mendengarnya, menyatakan bahwa harta berada di ruang Raja Iblis. Sebuah lorong gua pun terbuka, dan terdengar seruan puas bahwa mereka akan segera pergi ke sana. Hal itu membuat sang tokoh utama mengertakkan gigi, sambil berpikir bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi. Orang-orang bersorak gembira, dan muncul pemikiran bahwa satu masalah besar telah berkurang. Namun, saat berlutut dengan satu kaki, tokoh utama justru merasa bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah gua kembali terlihat, dan muncul keyakinan bahwa mereka tidak akan menyingkirkannya sekarang. Tulang-tulang berserakan di tanah memberi isyarat bahwa ia masih punya waktu sebelum mereka tiba di tujuan. Orang-orang terus bergerak maju, dan terdengar ucapan bahwa mereka harus segera memikirkan langkah selanjutnya. Tokoh utama mengerutkan kening ketika seorang pria berteriak agar ia bergerak ke samping, yang langsung dibalas dengan permintaan maaf karena ia memang sedang berusaha mengulur waktu. Di dalam hatinya, ia berpikir bahwa pada akhirnya, ia tetap akan menghadapi akhir yang buruk. Namun, sambil menarik napas berat,
ia menyadari bahwa sebelum mereka menjatuhkannya, ia harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Berjalan ke depan, tokoh utama memikirkan bagaimana caranya menghadapi 10 orang bersenjata itu. Sambil menoleh ke sekeliling, ia berpikir mungkin ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan karena ini adalah istana iblis dan talian. Meski ia bertanya-tanya, apakah benar tidak ada makhluk penjaga yang tersisa di tempat ini. Seorang petualang tersenyum dan menyuruhnya terus bergerak, membuat tokoh utama berpikir bahwa begitu harta itu berada di tangan mereka, dirinya akan benar-benar tamat. Sambil mengikuti rombongan itu, tokoh utama melihat sisa-sisa makhluk yang tampak telah lama tergeletak, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Namun, langkah terus berlanjut, dan muncul pemikiran bahwa ia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Sambil menggeretakkan gigi, tokoh utama berharap ini hanyalah sebuah permainan sungguhan. Hingga tiba-tiba, ia kembali tertegun dan merasa yakin akan sesuatu. Tersenyum lebar, ia memikirkan mata dewa, menundukkan kepala, dan merasa bahwa jika ini benar-benar dunia permainan, maka kemampuan itu seharusnya bisa bekerja. Seketika, sebuah peta muncul di hadapannya, dan mata tokoh utama berbinar. Berdiri di depan notifikasi, ia menyadari bahwa inilah daftar kemampuan. Penjelasan muncul tentang mata dewa sebagai salah satu kemampuan dalam dungeon attack yang memungkinkan penggunanya melihat lokasi diri di peta dungeon, posisi musuh, jebakan, dan benda penting. Sebuah kemampuan kelas tinggi yang biasanya hanya didapat di pertengahan permainan. Namun, ada celah dalam pengaturan yang membuatnya bisa digunakan di satu tempat saja. Cahaya menyelimuti sosok iblis itu, dan tokoh utama menyadari bahwa tempat itu adalah dungeon pertama sekaligus istananya sendiri. Menatap peta, ia masih bertanya-tanya mengapa hanya dirinya yang bisa menggunakan kemampuan ini dan tak menyangka manfaatnya akan sebesar ini. Saat menengadah, ia melihat notifikasi yang menegaskan bahwa tidak ada pasukan di kastil ini, membuat matanya membelalak ketika jumlah penjaga saat ini muncul sebagai 0. Sebuah kontrak lain muncul, dan tokoh utama tersenyum lebar, menyadari bahwa Raja Iblis memiliki kemampuan memanggil makhluk. Namun, senyumnya memudar ketika notifikasi dompet menunjukkan hanya 100 libra yang tersedia. Sambil memejamkan mata, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Menghitung cepat, ia menyadari bahwa dengan dana itu, ia hanya bisa merekrut 8 goblin yang jelas tidak akan bertahan lama. Menatap peta lagi, tokoh utama berpikir tentang memanggil golem untuk mengejutkan mereka, meski tak ada jaminan keberhasilan. Sementara jarak menuju ruang Raja Iblis semakin dekat, sebuah peta dungeon lengkap dan kontrak dari Hades muncul, memunculkan kemungkinan dengan peluang keberhasilan 60%, yang terasa terlalu rendah untuk dijadikan sandaran. Namun waktu terus berjalan dan akhirnya ia memutuskan untuk mengambil risiko. Mengepalkan tangan dengan kuat dan meneguhkan hati, ia menyadari bahwa agar rencananya berhasil, ia harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan mereka. Sambil tersenyum, ia memutuskan untuk mempelajari lawan-lawannya lebih jauh, memikirkan bahwa dirinya adalah seorang Apostle of Aphrodite. Notifikasi muncul di atas kepala orang-orang, dan mata tokoh utama kembali berbinar, karena kemampuan itu memungkinkannya melihat karakteristik lawan. Satu persatu data pun terbuka di hadapannya. Hingga seorang pria menoleh dengan heran dan mengacungkan senjata sambil menyuruhnya bergerak. Tokoh utama menundukkan kepala dan kembali meminta maaf. Ia kemudian tersenyum lebar. Di saat itulah, tokoh utama menyadari bahwa inilah waktunya untuk mengambil langkah pertama, karena kini ia telah mengetahui cara menjatuhkan mereka semua. Meski wajah-wajah di sekeliling tampak kesal, tokoh utama yakin bahwa dengan kemampuan Apostle of Aphrodite, salah satu skill tingkat tinggi yang tersedia di dungeon ini, ia dapat melihat segala sesuatu yang biasanya tersembunyi dan mengubah keadaan sepenuhnya. Dengan kening berkerut, sang tokoh utama merasa seluruh informasi penting kini telah berada di tangannya, dan pertanyaan berikutnya hanyalah bagaimana ia harus memainkan langkah-langkahnya. Pria itu berbalik ke arah tokoh utama di belakangnya. Lalu seseorang mengacungkan senjata ke depan sambil berteriak agar ia berhenti mengulur waktu. Melirik ke samping, tokoh utama menyampaikan permintaan maafnya, sembari dalam hati menyadari bahwa inilah kunci keberhasilan. Pria mengatupkan giginya dengan kuat, sementara sebuah pikiran terlintas di benaknya tentang bagaimana cara membuat pemimpin mereka semakin percaya. Tokoh utama mengepalkan tangannya dan menyadari bahwa ia harus mengambil risiko, namun risiko itu sepadan. Nyala api muncul di belakangnya, menandai bahwa saatnya bergerak telah tiba. Pilar-pilar batu bermunculan, dan rombongan mulai melangkah maju. Sang tokoh utama menatap sosok kerangka di hadapannya,
lalu menunduk sejenak, menyadari bahwa ini adalah langkah pertama sebelum akhirnya tersenyum dan meminta semua orang untuk berhenti. Seorang pria berseru dengan wajah kebingungan, sementara pria lain bertanya dengan dahi berkerut tentang apa yang sebenarnya ia maksud. Tokoh utama mengulurkan jarinya dan kembali meminta maaf karena menyela, lalu dengan pandangan lurus ke depan menjelaskan bahwa di lorong tersebut terdapat jebakan tersembunyi. Pria itu menatapnya dengan terkejut dan kembali bertanya, hingga sang tokoh utama melangkah maju dan menjelaskan bahwa dalam beberapa meter ke depan, sebuah mekanisme tersembunyi akan melepaskan belasan anak panah, sesuatu yang mustahil dihindari tanpa cedera. Karena itulah, ia menyatakan akan berjalan lebih dulu untuk menonaktifkan jebakan tersebut. Pria itu mengernyit dan berteriak, mempertanyakan alasan mereka harus mempercayai ucapannya, sambil menunjuk peta yang menunjukkan bahwa lorong akan semakin menyempit. Tokoh utama menanggapi dengan tenang bahwa kondisi di dalam begitu gelap hingga makhluk paling lihai sekalipun bisa tersandung. Sebuah terowongan panjang terbentang di hadapan mereka, dan pria itu kembali berteriak agar ia berhenti, memperingatkan agar jangan pernah terpikir untuk melarikan diri. Tokoh utama tetap berjalan tanpa suara, lalu tiba-tiba berhenti dan meminta mereka tidak khawatir, menyadari bahwa dengan kondisi kakinya, ia tak mungkin kabur, dan niatnya hanyalah menunjukkan rasa hormat. Dengan seringai tipis, ia menambahkan bahwa mereka berbeda dari para petualang lain yang langsung mencoba menghabisinya. Dan dengan mata berbinar, ia berkata bahwa jika mereka tidak percaya, mereka boleh mengikutinya, meski keselamatan tak bisa ia jamin. Dengan gigi terkatup, seorang petualang kembali berseru bahwa ia tak peduli dan semua orang harus mengikutinya. Seorang pria lain mengulurkan tangan dan meminta mereka untuk memikirkannya terlebih dahulu. Dan seorang petualang membuka mata lebar-lebar, menyadari bahwa mereka hampir saja terjebak sejak pintu masuk. Pilar besi tiba-tiba jatuh di depan rombongan, membuat pria itu menatap dengan amarah sambil berteriak menantang keberanian mereka. Cahaya tampak di kejauhan, kristal menghiasi langit-langit gua, dan sang tokoh utama merasa jarak yang ditempuh sudah cukup. Dengan anak panah tersembunyi di belakang punggungnya, ia menyadari bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Teringat bagaimana ia mengumpulkan anak panah itu dari tubuh-tubuh tergeletak sebelumnya dan membawanya tanpa disadari siapapun. Mengepalkan tangan, ia merasa inilah saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Tiba-tiba, tokoh utama mengangkat tinggi sebuah anak panah, membuat semua orang terdiam dalam keterkejutan. Seseorang bertanya suara apa yang barusan terdengar, menyebut nama Raja Iblis, sementara bos mereka berteriak marah, menanyakan apa yang sedang terjadi. Terdengar peringatan agar tidak mendekat karena masih terlalu dini, membuat seorang pemuda bertanya dengan cemas tentang apa yang harus mereka lakukan. Bos mereka berbalik dan berteriak agar semua bersiap, memperingatkan bahwa siapapun yang mundur akan dihentikan di tempat. Para petualang membeku ketakutan sebelum akhirnya bergerak maju, diterangi cahaya api. Bos mereka bertanya kemana ia menghilang. Sementara jejak cairan merah tua terlihat di tanah, membuat seseorang menunjuk ke arah itu. Dengan obor di tangan, mereka berdiri di hadapan sesosok tubuh yang tergeletak dengan sebuah anak panah tertancap di kakinya. Mereka mulai memahami apa yang telah terjadi. Sang tokoh utama terengah dan berusaha bangkit, menyadari bahwa ia sempat kehilangan kesadaran. Pria itu bertanya dengan nada curiga tentang jebakan itu dan menuntut penjelasan. Tokoh utama yang duduk di hadapannya meminta semua orang tetap tenang, menjelaskan bahwa jebakan telah dinonaktifkan. Mereka saling berpandangan hingga bos mereka mengangkat tangan dan bertanya mengapa ia menyelamatkan mereka, padahal ia bisa saja diam tentang jebakan tersebut. Meletakkan tangan di dadanya, sang tokoh utama menjawab bahwa seperti yang telah ia katakan, mereka berbeda karena telah memberinya kesempatan untuk bertahan. Dengan mata terpejam, ia mengaku terkesan oleh sikap itu, dan itulah satu-satunya alasannya, meski ia juga mengakui telah bertindak ceroboh. Sambil mencabut anak panah, tokoh utama mengatakan bahwa itu bukan masalah besar, lalu tersenyum dan mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Bos mereka tersenyum lebar, menyadari bahwa pria di hadapannya benar-benar serius, dan sang tokoh utama pun membalasnya dengan senyum tipis. Saat menatap dirinya, sebuah notifikasi tentang tingkat simpati para petualang muncul. Jendela karakteristik pun terbuka lebar, membuat mata tokoh utama membesar karena terkejut. Sementara itu, rentetan pemberitahuan lain bermunculan tanpa henti. Senyum mulai merekah di wajah orang-orang di sekitarnya, dan dalam benaknya muncul keyakinan bahwa ini sungguh luar biasa. Inilah yang ia butuhkan, karena perlahan mereka mulai bersimpati kepadanya. Mata tokoh utama berbinar, namun pikirannya tetap tajam.
Ia menyadari bahwa ini belum cukup, bahwa ini baru tahap pertama dan saatnya melangkah ke tahap kedua. Beberapa notifikasi kembali muncul ketika sang tokoh utama meraih anak panah dan menyatakan bahwa sudah waktunya bergerak maju. Senyum lebar terukir di wajah pria itu yang dalam hati mengakui bahwa tokoh utama benar-benar telah menyelamatkan mereka. Sesuatu yang sulit ia percaya, namun mungkin akan sangat berguna. Notifikasi simpati kembali muncul, membuat tokoh utama semakin yakin bahwa inilah yang ia cari. Biarkan perasaan itu terus tumbuh, pikirnya, sambil menatap lurus ke depan dan menyadari bahwa permainan baru saja dimulai. Ia pun bangkit dan mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Pria itu memandangnya sambil menyebutnya sebagai sosok yang aneh, namun mungkin berguna. Sementara itu, sang tokoh utama mendengar bahwa dengan luka seperti itu, seseorang hanya akan memperlambat rombongan, sehingga ia merasa harus membantu. Pria itu lalu menyarankan agar mereka menolong Raja Iblis untuk terus berjalan, membuat tokoh utama terperangah dan mengucapkan terima kasih. Pria itu membalasnya dengan kerutan dahi sambil berkata bahwa itu hanyalah balas budi, karena ia yang pertama menolong mereka. Obor-obor pun diangkat tinggi, dan terdengar seruan agar mereka mempercepat langkah. Tokoh utama tersenyum puas karena semuanya berjalan sesuai rencana. Meski demikian, di balik itu ia menunduk, memikirkan bahwa bekerja sama dengan atasan mereka tidak akan mudah. Sementara tokoh utama merasa ini masih belum cukup dan ia membutuhkan lebih banyak lagi. Langkah-langkah berlanjut hingga mereka berhenti di depan sebuah gerbang besar, pintu menuju istananya. Pria itu menatapnya dengan gembira sambil berkomentar bahwa pintu itu lebih kecil dari yang ia bayangkan, namun tetap mengagumkan. Pintu pun dibuka dan mereka akhirnya tiba. Pria itu berseru agar ia mengambil harta di dalamnya. Namun tiba-tiba, setetes air jatuh ke tanah dan tokoh utama mulai menangis, membuat semua orang membeku kebingungan. Seorang pria di samping bertanya, kenapa ia menangis? Tokoh utama meminta maaf sambil menutupi wajahnya, mengaku bahwa tempat ini mengingatkannya pada rekan-rekannya, pada keluarganya. Bos mereka terkejut dan bertanya, apakah Raja Iblis juga memiliki keluarga? Tokoh utama menunduk dan mengakui bahwa dulu ia juga memilikinya. Bayangan istana dan mereka yang ia anggap keluarga terlintas di benaknya. Para ork berdiri di pintu, masuk saat pasukan ksatria muncul. Senjata diarahkan dan teriakan menggema. Anak panah melesat ke depan, membuat mata tokoh utama membesar ketika melihat seorang ork berdiri di belakangnya, menahan serangan. Dengan tubuh tertancap banyak panah, ork itu meminta tokoh utama menyelamatkan diri dan berlari secepat mungkin. Namun tokoh utama menolak meninggalkannya. Air mata mengalir saat ia berdiri di sisinya, hingga akhirnya ia melangkah pergi dengan hati yang remuk. Ia menyadari bahwa mereka semua telah berjuang demi menyelamatkannya. Para petualang pun terdiam, dan rasa iba muncul. Seorang pemuda mengaku bahwa selama ini ia mengira Raja Iblis adalah sosok yang mengerikan. Namun kini, melihat tokoh utama menangisi rekan-rekannya yang gugur, ia mulai percaya bahwa tokoh utama adalah Raja Iblis yang baik. Notifikasi kembali bermunculan di atas kepala orang-orang. Pria itu menunduk, memikirkan bahwa kisah ini sangat berbeda dari yang pernah ia dengar. Sementara itu, seorang gadis masih menyebut Raja Iblis sebagai sosok tanpa hati. Jendela karakteristik seseorang muncul, dan ia tersenyum lebar, karena baginya yang terpenting adalah keuntungan yang bisa ia dapat. Tokoh utama lalu melangkah maju dan dengan tulus mengucapkan terima kasih karena telah dibawa ke tempat ini. Ia menyatakan bahwa mereka berbeda dari para petualang yang dahulu pernah mengalahkan keluarganya. Ia percaya bahwa bahkan jiwa-jiwa yang telah tiada pun akan beristirahat dengan tenang melihat keluhuran mereka. Akhirnya, dengan mata berbinar, ia menyerahkan hidup dan seluruh harta istana kepada mereka. Ia menoleh dan menyadari bahwa mereka telah tiba, membuat pria itu membeku penuh harap saat sebuah istana raksasa terbentang di hadapan mereka, ruang utama sang Raja Iblis. Mengulurkan tangannya ke samping, tokoh utama menyampaikan bahwa sesuai janji, kini saatnya mereka menerima harta yang tersembunyi di kastel ini. Bos, mereka menoleh dengan kebingungan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi serta di mana harta itu berada. Tokoh utama melangkah maju dan menjelaskan bahwa seperti yang telah ia katakan sebelumnya, seluruh harta itu disembunyikan dengan sihir. Ia tersenyum lebar sambil menambahkan bahwa ia akan segera melepaskan segel tersebut, tetapi meminta mereka mundur sedikit. Permintaan itu dijawab dengan anggukan setuju. Bos mereka yang berdiri di depannya memastikan apakah jarak itu sudah cukup, dan sang tokoh utama menjawab bahwa itu sudah cukup. Ia tersenyum tipis
lalu berbalik dan mengatakan bahwa perjalanan ini sangat berat dan mereka semua telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara melangkah ke depan, tokoh utama berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan tinggal sedikit lagi sebelum semuanya selesai. Tokoh utama tersenyum lebar karena saatnya menambahkan sentuhan terakhir. Seluruh statistik sudah jelas dan harta ini memang belum pernah ada sebelum kelahirannya kembali. Sebuah notifikasi tentang kastel pun muncul, disertai kesadaran bahwa ia hanya memiliki 100 libra tersisa. Namun, ia tersenyum karena jumlah itu sudah cukup untuk memperdaya mereka. Itulah yang ia butuhkan. Sambil mengangkat tangan, ia mengingat hukum dunia Dungeon Attack dan melihat modalnya muncul, di mana 1 libra setara dengan 15 koin perak. Sebuah notifikasi penghapusan muncul dan tokoh utama menutup wajahnya sambil berpikir bahwa sesuai aturan permainan, semua item yang dihabiskan dengan uang akan muncul di hadapannya. Menatap pemberitahuan itu, ia memutuskan untuk memanfaatkannya, lalu tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tokoh utama berdiri tegak sambil menyatakan jati dirinya sebagai Raja Iblis ke-71, penguasa wilayah ini. Dengan nada tegas, ia menyampaikan bahwa atas namanya sendiri, ia menganugerahkan seluruh harta ini kepada mereka. Tokoh utama berdiri di hadapan semua orang. Pria itu menatapnya dengan takjub, dan yang lain membeku karena terkejut. Senyum tipis sang tokoh utama masih terjaga ketika koin-koin mulai berjatuhan dari udara. Semakin lama, semakin banyak, hingga beberapa tumpukan koin perak terbentuk di lantai. Seorang pemuda terbelalak dan menyatakan ketidakpercayaannya. Seorang petualang terpaku sambil bertanya, apakah ini hanya ilusi? Bos mereka mengernyit, lalu tertawa keras ketika koin terus berjatuhan. Dan dengan wajah berseri, ia menyadari bahwa rencana itu berhasil dan semua ini kini menjadi milik mereka. Para petualang tersenyum lebar karena akhirnya harta itu berada di tangan mereka. Tawa penuh kepuasan pun terdengar dan mata-mata terbelalak tak percaya. Sebuah notifikasi tingkat simpati muncul. Pria itu mengepalkan tinjunya dan berteriak agar seluruh harta dibagi rata, serta semua segera mengumpulkan setiap koin yang ada. Sambil melirik ke samping, ia berpikir bahwa kini ia yakin Raja Iblis ini masih akan berguna bagi mereka dan akan bodoh jika menyingkirkannya sekarang. Langit-langit aula terasa bergema, seakan meminta mereka mendengarkan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Sang tokoh utama berdiri diam menatap mereka, sementara salah satu dari mereka bertanya, apa lagi yang terjadi karena mereka sedang sibuk. Terlihat mereka semua sedang mengumpulkan koin tersebut. Tokoh utama meminta maaf karena mengganggu, tetapi menegaskan bahwa ada pembicaraan yang tidak bisa ditunda. Ia berdiri di depan mereka dan menyampaikan bahwa 30 petualang lain baru saja memasuki dungeon. Wajah-wajah terangkat dengan kaget ketika tokoh utama menjelaskan bahwa ia menggunakan sihir pendeteksi dan tidak menyangka hasilnya seperti ini. Seorang pemuda berteriak tak percaya, sementara bos mereka menghitung cepat dan menyadari bahwa jumlah itu terlalu banyak dan mustahil mereka hadapi secara langsung. Ia berteriak meminta sang tokoh utama mendengarkan dan bertanya apakah ada jalan keluar lain dari kastel. Namun, tokoh utama menjawab dengan tenang bahwa tidak ada, hanya satu jalan. Ketakutan pun menyebar karena itu berarti mereka terjebak dan tidak akan sanggup menghadapi 30 petualang sekaligus. Kebingungan muncul tentang apa yang harus dilakukan hingga bos mereka terpaku dalam rasa cemas. Saat itulah tokoh utama maju dan menyatakan bahwa ia punya sebuah ide. Dengan nada serius, ia menjelaskan bahwa jika mereka tak bisa melarikan diri, maka satu-satunya pilihan adalah menghadapi mereka secara cerdas. Pria itu menatapnya dengan mata membelalak, menanyakan maksudnya. Tokoh utama lalu menanyakan apakah mereka memiliki peta dan menerima anggukan setuju. Peta dungeon pun muncul, meski ia mengakui tak bisa memprediksi rute musuh. Menundukkan kepala, ia mengatakan bahwa dirinya bisa menjadi umpan, karena dengan jumlah sebesar itu kemungkinan besar mereka adalah satuan militer yang juga menggunakan sihir dan akan mengikuti jejak magisnya terlebih dahulu. Sebuah diagram dungeon muncul, menunjukkan 3 jalur dari ruangan utama. Tokoh utama menjelaskan bahwa mereka akan mengambil satu jalur, sementara ia mengambil jalur lain, sehingga mereka bisa meloloskan diri. Tatapan seseorang membeku karena menyadari bahwa, sekali lagi, ia siap mengorbankan segalanya demi mereka. Keraguan pun muncul apakah ia sedang mencoba pergi sendirian. Namun, sang tokoh utama mengulurkan tangan dan menegaskan niatnya untuk benar-benar membantu, meski tak punya waktu untuk meyakinkan mereka sekarang. Tokoh utama lalu menyeringai tipis, sementara pria itu terpaku dalam keterkejutan. Matanya membelalak lebar.
Kemudian pria itu mengulurkan tangannya dan menyatakan bahwa ia mengerti. Ia pun dengan senang menyetujui untuk mengikuti rencananya. Sambil mengalihkan pandangan, ia menambahkan agar rencana umpan tidak diberitahukan kepada yang lain, karena hal itu hanya akan memancing kemarahan. Sementara itu, sang petualang dengan tangan direntangkan ke samping berteriak agar semua berhenti panik, segera mengambil harta, dan keluar dari tempat itu secepat mungkin. Mendengar hal itu, tokoh utama berpikir bahwa berkat orang ini, keraguannya sirna. Matanya berbinar saat ia menegaskan bahwa ia tidak akan meragukannya lagi. Berdiri di hadapan semua orang, sang tokoh utama menyatakan bahwa 30 petualang baru saja memasuki ruang bawah tanah. Pemuda itu menatapnya dengan terkejut. Dengan pandangan lurus ke depan, tokoh utama menyebutkan bahwa dirinya bisa dijadikan umpan. Pilar-pilar batu bermunculan, sementara obor-obor menyala di tangan orang-orang. Seseorang di samping bergumam bahwa sang pemimpin ternyata bertindak berani. Tokoh utama mengernyit ketika kantong-kantong perak muncul. Terdengar hiruk-pikuk orang-orang menyambar harta dan meminta mereka segera mengumpulkannya. Bos mereka mengangkat kepala dan berteriak bahwa mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok, lalu bergerak melalui jalur berbeda menuju pintu keluar. Sebagian orang tampak tercengang dan menuntut penjelasan karena tak memahami apapun. Sang petualang mengangkat peta dan menyuruh mereka diam serta mendengarkan. Itu adalah peta ruang bawah tanah. Diagram jalur pun terlihat jelas. Ia menjelaskan bahwa ada 3 rute menuju pintu keluar, dan para penyusup yang berhasil sampai sejauh ini bukanlah orang bodoh. Mereka pasti memilih jalur teraman, jalur yang sama seperti sebelumnya. Pria itu mengerutkan dahi dan menegaskan bahwa 30 orang itu tampak seperti pasukan tempur terlatih yang mustahil dihadapi secara langsung. Karena itu, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah meningkatkan peluang bertahan. Para pria memandangnya dengan tak percaya. Dengan mata terpejam, ia mengatakan bahwa jika mereka beruntung, semua bisa selamat. Dengan berpencar, setidaknya akan ada seseorang yang berhasil keluar. Sambil mengangkat kantong harta, ia menambahkan satu hal lagi, bahwa semua harta untuk sementara akan berada di tangannya. Protes pun muncul, hingga ia menyuruh mereka menenangkan diri, karena ia tidak berniat mengambil untuk dirinya sendiri. Sang tokoh utama mendengar bahwa kelompok kedua akan ikut dengan Raja Iblis. Sang petualang mengangkat tangan, seolah mengatakan bahwa bertahan hidup saja sudah merupakan keberuntungan besar. Para pemuda terdiam, kebingungan ketika dijanjikan bukan hanya imbalan, tetapi juga status tokoh utama sejati. Dengan kantong di balik punggung, sang petualang meyakinkan mereka bahwa semua ini sepadan. Ia kemudian berteriak agar semua diam dan segera menata diri, menyindir bahwa mereka tidak ingin berakhir tragis di tempat ini. Ketakutan pun menyebar ketika ancaman tentang nasib keluarga mereka tersirat. Akhirnya, pria itu berdiri di depan para petualang dan menyatakan bahwa saatnya berjuang demi keselamatan. Ketika mereka melangkah menyusuri gua, pria itu tersenyum, berpikir bahwa tekanan memang diperlukan, dan tertawa puas karena rencananya berjalan dengan lancar. Dengan lengan direntangkan, ia bertanya, apakah ada yang berniat melarikan diri diam-diam? Sang tokoh utama menjawab bahwa ia tak punya waktu untuk meyakinkan siapapun. Tokoh utama pun, dengan senyum miring, menyarankan untuk mengirim beberapa orang sebagai pengawas. Tokoh utama memikirkan alasan untuk mengambil seluruh harta, menyadari bahwa apapun pilihannya, mereka akan diuntungkan. Berkata jujur berarti sebagian rekannya akan tumbang bersamanya dan bagian harta untuknya bertambah, sedangkan berbohong hanya akan membuatnya tidak akan bisa kabur. Dalam kondisi apapun, mereka tak rugi. Sang petualang tersenyum dan mengakui bahwa pemikirannya benar, karena yang terpenting adalah keluar sendiri dari tempat itu. Tokoh utama tersenyum puas, berkata bahwa memang benar seperti itulah yang ada di dalam pikirannya. Diagram ruang bawah tanah kembali muncul, dan tokoh utama merasa inilah saatnya. Tokoh utama menatap notifikasi ketika pesan kontrak muncul, dengan isi bahwa semuanya harus disingkirkan. Tiba-tiba, gua berguncang hebat, pilar-pilar bergetar. Seseorang menengadah panik, bertanya mengapa semuanya berguncang dan apakah mereka diserang. Kebingungan menyelimuti saat orang-orang membeku. Teriakan terdengar bahwa tanah bersinar. Asap mengepul di atas udara, membuat mata perih. Obor-obor jatuh berserakan. Seorang pria bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, sang tokoh utama menutup mulutnya. Dari belakang, tokoh utama memperingatkan agar ia tetap diam, atau keadaan akan memburuk. Tokoh utama merebut senjatanya. Dengan air mata menetes, ia terperanjat ketika mendengar bahwa tokoh utama berutang budi. Seketika, tokoh utama mengayunkan pedangnya. Cahaya menyilaukan membuat semua terpaku.
Sebuah pentagram muncul di hadapan mereka. Ketakutan memuncak ketika sosok golem raksasa berdiri dengan mata bercahaya terang. Bebatuan runtuh dari atas, teriakan menyuruh lari menggema, batu-batu besar menghantam tanah. Asap menyesakkan hingga seorang petualang terhimpit di bawah reruntuhan. Golem itu mengangkat lengannya. Seorang pemuda berteriak memohon sambil mengayunkan senjata, namun justru senjata itu hancur tak berdaya. Rasa putus asa meluap ketika raksasa itu mengayunkan tinjunya, dan percikan cairan merah menyembur, membuat semua terdiam ngeri. Seorang petualang terpaku di hadapan makhluk itu, tubuhnya gemetar saat menatap genangan merah di lantai. Tiba-tiba, sang tokoh utama sudah berada di belakangnya. Tokoh utama mendesak bahwa mereka harus segera melarikan diri. Pria itu menatap ke belakang, sementara sisa cairan merah menetes perlahan dari bilah senjata yang masih bergetar di tangannya. Tiba-tiba, tokoh utama menancapkan senjatanya pada pria tersebut, dan pria itu dengan napas tertahan mempertanyakan alasannya. Tokoh utama berdiri diam dengan senyum tenang, merasa jawabannya sudah sangat jelas. Sang tokoh utama mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Matanya berbinar ketika ia menambahkan bahwa dirinya sekarang adalah Raja Iblis. Langkah orang-orang yang bergerak maju menimbulkan getaran hebat di sekeliling. Bos mereka melirik ke samping dan bertanya-tanya apakah kelompok kedua telah bertemu dengan pasukan itu, karena jika benar, maka Raja Iblis tidak menyingkirkannya. Ia menatap lurus ke depan dan mengakui bahwa tokoh utama benar-benar telah banyak membantunya. Sang tokoh utama berdiri di hadapan orang-orang, sementara seorang pria mengertakkan gigi dan menanyakan apa yang ia lakukan di tempat ini. Tokoh utama hanya menatapnya tanpa suara. Pria itu sambil mengulurkan kedua tangan ke depan, membuat sang petualang menyatakan bahwa ia mengerti, dan karena itu mereka berhasil menghindari para penyusup. Ia lalu bertanya kemana yang lainnya. Tokoh utama menggenggam senjatanya dan menegaskan bahwa orang-orang yang ia kirim bersamanya telah tumbang semuanya. Bos mereka tersenyum lebar dan bertanya, jadi karena itu tokoh utama datang sendirian ke sini, mengira semua ini hanyalah lelucon yang sama sekali tidak lucu. Namun, sang tokoh utama hanya membersihkan bilah senjatanya dari bekas luka dan menyatakan bahwa kau sebenarnya sudah memahami segalanya atau hanya menolak menerima kenyataan. Mata tokoh utama kembali berbinar ketika ia menegaskan bahwa dugaan itu benar karena ia telah menyingkirkan mereka satu persatu. Pria di hadapannya berteriak agar ia mengulanginya. Pilar-pilar runtuh bermunculan dan terdengar makian bahwa mereka semua benar-benar bodoh. Orang-orang pun membeku di depan sang tokoh utama dengan tatapan yang seharusnya penuh kepercayaan. Pria itu menatapnya dengan amarah dan menuduh bahwa ia telah memanfaatkan mereka. Rentetan notifikasi bermunculan. Dan dalam benak tokoh utama muncul kepuasan bahwa inilah yang ia inginkan, membiarkan kemarahan itu tumbuh. Sambil tersenyum, ia mengejek bahwa mereka sangat beruntung karena terlihat jauh lebih lugu dari yang ia kira, dan bahkan berterima kasih atas hal itu. Ia berteriak dengan mata terbelalak bahwa mereka benar-benar percaya Raja Iblis akan berpihak pada manusia dan membiarkan amarah mereka meledak. Sang petualang mengertakkan gigi dan berteriak penuh amarah. Mereka semua pun menyerbu ketika perintah untuk menyingkirkannya terdengar. Namun, tokoh utama tetap berdiri tenang dengan sorot mata tajam. Mata golem tiba-tiba menyala dan satu hantaman besar membuat bebatuan menutupi para penyerang. Para petualang menatap golem itu ketika makhluk tersebut memutar kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Seorang pemuda berteriak dengan mata terbelalak, sementara bos mereka berdiri terpaku di hadapan golem dengan tatapan kosong. Lalu seorang pria lain mengayunkan palunya dan menghantam makhluk itu hingga hancur, lalu berteriak bahwa ia berhasil. Namun, saat bos mereka membuka mata dengan bingung, sang tokoh utama menusuk dari belakang dan mengucapkan terima kasih sekali lagi karena bantuan itu sangat berarti. Pria tersebut berteriak marah, sementara tokoh utama berdiri di samping sisa-sisa makhluk itu dan menjelaskan dengan nada datar bahwa golem mudah disingkirkan, asalkan intinya dihancurkan. Ia menambahkan bahwa setidaknya seorang petualang berpengalaman yang memahami golem pasti mampu menanganinya. Dengan seringai, ia menambahkan bahwa seandainya mereka tidak terpancing provokasi murahan dan mau berpikir jernih, mereka sebenarnya bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, matanya kembali berbinar dan ia menyatakan bahwa keadaan kini telah berubah, lalu mempertanyakan apa yang akan dilakukan bos. Sang petualang mengertakkan gigi dan dalam hati heran, mengapa tokoh utama berubah sedrastis ini, menyadari bahwa sosok di depannya kini adalah tokoh utama sang Raja Iblis sesungguhnya.
Namun, ia menolak menyerah terlalu cepat karena yakin masih bisa bertahan seperti sebelumnya. Dengan senyum pahit, ia melempar pedangnya ke tanah, mengakui kekalahan, lalu berlutut dan menyatakan penyerahan diri. Sang tokoh utama mendekat sambil menyetujui hal itu. Pria itu tertunduk sambil tertawa kecil dan merasa dirinya benar-benar tertipu. Namun, di saat yang sama, ia berpikir bahwa ia tidak pantas untuk menyerah dari iblis sepertimu. Ketika sebuah notifikasi muncul di hadapan tokoh utama tentang kontrak Hades, tokoh utama melangkah maju dengan perhitungan matang. Pria itu berniat mencabut belati secara diam-diam, menghitung langkah demi langkah, hingga tiba-tiba tokoh utama berhenti. Sang petualang terkejut dan bertanya kenapa ia berhenti. Tokoh utama lalu berbalik, tiba-tiba notifikasi lain muncul, dan segala sesuatu seolah terpampang jelas di wajahnya seolah tahu apa yang akan ia rencanakan. Sang tokoh utama tertawa sambil mengangkat senjatanya dan menyatakan bahwa kali ini semuanya benar-benar berakhir. Pria itu diliputi ketakutan, namun segera menolak kenyataan itu dan menyerbu dengan senjata terangkat. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan terkejut melihat lendir menahan kakinya, lalu bertanya dengan gusar dari mana asalnya. Tokoh utama telah berdiri di belakangnya, dan golem yang tersisa mencengkeram lengannya hingga ia meringis. Tokoh utama menatap notifikasi dan merasa semuanya berjalan persis sesuai rencana. Bersyukur telah menyisakan uang untuk lendir tersebut karena ia sendiri tak menyangka segalanya berjalan semulus ini. Dengan nada dingin, ia mempertanyakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh seseorang yang dianggap lemah. Membayangkan pengalaman berakhir seperti itu. Bos itu menjerit sambil menatap ke atas dan mempertanyakan di mana letak kesalahannya. Ketika kenangan bermunculan dan satu pemikiran muncul dengan jelas, bahwa semuanya bermula pada saat ia memutuskan untuk menunda menyingkirkannya. Pria itu menatap seorang gadis, dan seketika sebuah pikiran muncul, mengingat saat ia mengambil peta istana Raja Iblis dari perempuan tersebut. Sementara, pria di hadapannya tersenyum lebar, dan menyadari bahwa kesalahan utamanya bukanlah hal kecil, melainkan tantangan yang pernah ia lemparkan kepada tokoh utama, karena kini ia paham bahwa ia seharusnya tidak pernah melawan sosok itu, sang Raja Iblis. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti sang tokoh utama, dan dari balik asap, pria itu berdiri sambil menyatakan bahwa ia harus bersiap, memunculkan pikiran kesal tentang mengapa sosok itu selalu muncul lagi, apa yang sebenarnya ia inginkan, dan harapan agar ia segera lenyap saja dari hadapannya. Sementara sang ayah dengan senyum tipis menambahkan bahwa apapun keputusan yang akan diambil selanjutnya, kehidupan tokoh utama tetap akan menjadi 100 kali lebih buruk daripada miliknya. Sang tokoh utama melambaikan tangan dengan kesal, berpikir bahwa pria itu sebaiknya diam karena sudah terlalu mengganggu, lalu menyuruhnya pergi dan tidak kembali lagi. Hingga tiba-tiba tokoh utama terbangun. Gadis itu menatapnya dan mengatakan bahwa ia akhirnya sadar. Sementara tokoh utama bangkit dan bertanya siapa dirinya. Namun gadis di sampingnya menegaskan bahwa ia belum sepenuhnya sadar, dan ia mengangkat tangannya untuk langsung ke inti persoalan. Sang tokoh utama mengernyit ketika mendengar bahwa 2 bulan lalu ia meminjam 100 koin emas Libra dengan bunga yang kini mencapai 96 Libra, sehingga totalnya menjadi 196 Libra yang harus dilunasi hari ini, membuat tokoh utama mengertakkan gigi dan bertanya-tanya apa maksud wanita ini, hingga ingatan lama bermunculan. Semua itu bermula 3 minggu lalu saat ia terseret ke dunia Dungeon Attack dan terbangun dalam tubuh salah satu Raja Iblis terlemah yang menempati peringkat hampir terbawah, di mana ketika membuka mata, ia melihat satu regu petualang di hadapannya yang menginginkan kehancurannya, memaksanya mempertaruhkan segalanya demi kesempatan bertahan. Tokoh utama sempat terjatuh, golem duduk di sisinya, dan tokoh utama berpikir bahwa semuanya telah berakhir saat pandangannya mengabur dan pedang tertancap di tubuh lawannya, hingga beberapa notifikasi muncul, dan ia menyadari itu adalah sesi pelatihan yang memberinya kesempatan memilih kemampuan. Setelah pelatihan berakhir, ia mendapati bahwa kemampuan lama tak lagi tersedia, namun ia masih bisa memilih satu kemampuan tingkat pertama, membuatnya sadar dengan getir bahwa semua ini baru saja dimulai, meski ia ragu apakah bisa bertahan dalam tubuh ini. Jasad-jasad tergeletak di sekelilingnya, dan muncul kesadaran pahit bahwa tidak ada jaminan ia bisa kembali ke dunianya. Sehingga satu-satunya pilihan hanyalah terus bertahan hidup di sini, memilih kemampuan dengan hati-hati. Saat duduk di tanah, sebuah kemampuan peringkat S muncul, memberinya kemampuan melihat statistik lawan, tingkat simpati mereka, bahkan membaca pikiran.
dan tokoh utama menilai kemampuan itu sangat berguna, lalu memilihnya. Keletihan luar biasa menyergapnya, Golem mengangkat tangan sambil berseru, sementara tokoh utama menutup satu mata karena rasa lelah yang menumpuk, seolah ia tidak tidur selama berhari-hari, dengan tubuh terbaring dalam genangan cairan merah, dan anggota tubuh terlihat dari celah-celah, hingga ia meminta agar semuanya dibiarkan sejenak karena ia ingin beristirahat. Saat ia tersadar kembali, ia mendapati dirinya duduk di atas tempat tidur di sebuah ruangan dengan perlengkapan tua. Menyadari itu adalah kamar milik Raja Iblis dan Talian dan berharap semua kejadian sebelumnya hanyalah mimpi. Namun kenyataan pahit kembali menegaskan bahwa ia masih berada dalam tubuh Raja Iblis dan harus bertahan. Gadis bernama Lapis Lazuli masuk dengan sikap dingin, mengabaikan kegelisahannya, dan kembali menuntut penjelasan. Sementara tokoh utama menegaskan bahwa ia tidak pernah meminjam uang. Namun Lala dengan tenang menyatakan kebingungannya atas penyangkalan itu, berlutut, dan memastikan bahwa 2 bulan lalu ia memang mengambil pinjaman dari perusahaan dagang mereka, lengkap dengan surat bukti. Tokoh utama hanya bisa menghela napas kesal, merasa terjebak dalam lingkaran masalah selama seminggu penuh. Berpikir bahwa dunia ini benar-benar kejam karena setelah pencuri kini datang para penagih, dan bertanya-tanya mengapa ia harus membereskan kekacauan yang ditinggalkan pemilik tubuh ini. Saat Lala menatapnya dalam diam, tokoh utama tiba-tiba tersentak dan meminta satu pertanyaan dijawab, lalu menanyakan apa yang akan terjadi jika ia tidak melunasi utangnya, dan Lala menjelaskan bahwa ia harus dinyatakan sudah bangkrut, hingga akhirnya hak atas Istana Raja Iblis akan berpindah ke perusahaan mereka. Setelah itu, ia hanya akan diberi beberapa tugas kecil sebagai konsekuensinya. Tatapan gadis itu membeku ketika ia menyatakan bahwa tokoh utama wajib mematuhi setiap instruksi mereka tanpa mempertanyakannya. Dan tokoh utama menatap balik sambil menyatakan bahwa jika begitu, masih ada satu pertanyaan terakhir. Membuat gadis itu terlihat kebingungan saat mendengar bahwa pertanyaan itu berkaitan dengan hari ini. Cahaya lembut muncul di sekitar tokoh utama, sementara Lala mengatupkan bibir dan bertanya apa maksudnya. Lalu tokoh utama menjawab bahwa ia hanya ingin mendengar tanggal yang pasti. Dengan satu tangan bertumpu di lantai, gadis itu menyampaikan permohonan maaf dan menyebutkan bahwa hari ini adalah tanggal 17 April 1505. Sehingga tokoh utama ternganga dan berpikir bahwa 6 hari telah berlalu sejak jatuh tempo pelunasan utang pokoknya. Jumlah waktu yang terlalu lama karena bunga akan terus bertambah, hingga membuatnya benar-benar jatuh dalam kehancuran finansial. Lalu ia pun menyatakan bahwa ia sudah mengerti. Gadis itu kembali menatapnya dengan terkejut ketika mendengar bahwa tokoh utama justru memiliki penawaran balasan, dan dengan senyum tipis tokoh utama menyampaikan bahwa ia membutuhkan pinjaman tambahan sebesar 10.000 libra, seolah-olah udara di sekitarnya ikut terdiam. Cabang perusahaan dagang KSK pun seakan tergambar jelas, waktu bergeser ke tanggal 20 April 1505 menurut kalender kekaisaran. Ketika seorang pria berlari menyusuri lorong sambil berteriak agar semua menyingkir karena waktunya hampir habis. Sementara Torkel mencatat dengan tergesa-gesa dan menerima dokumen itu dengan penuh semangat untuk segera disampaikan kepada Yang Mulia Paimon, berharap jawaban positif sebelum pukul 8, lalu memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kapal-kapal di Pelabuhan Batavia sehingga semuanya bisa berlayar tepat waktu. Kepala perusahaan menatap jamnya dengan wajah tegang dan menggertakkan gigi, merasa keputusan untuk mengumpulkan seluruh manajemen di saat genting seperti ini benar-benar tidak menguntungkan. Hingga suara permintaan maaf terdengar dari balik pintu, dan beberapa sosok telah duduk mengelilingi meja, menegur Torkel karena terlambat. Namun ia hanya menyilangkan tangan dan menegaskan bahwa bagi para pedagang waktu adalah uang, sehingga mereka harus segera duduk karena pertemuan sudah tertunda. Seorang pria mengangkat pandangan dan menyatakan bahwa rapat akan dimulai, menjelaskan bahwa perusahaan dagang KSK berada di bawah perlindungan Raja Iblis Malbus, peringkat kelima, dan Raja Iblis Paimon peringkat ke-9 di seluruh dunia iblis, menjadikannya perusahaan terbaik yang dipimpin oleh salah satu dari 3 vampir sejati, yaitu Ivar Lodbrok. Pria di ujung meja menyatakan bahwa mereka berkumpul karena satu alasan dan meminta Lala menjelaskannya. Membuat makhluk-makhluk di meja itu terkejut dan berbisik bahwa bukankah gadis itu merupakan keturunan campuran manusia dan sukubus. Lalu suara-suara lain menimpali bahwa ia bahkan bukan anggota manajemen, melainkan pegawai biasa dengan darah terkutuk. Hingga mata pemimpin berkilat dan ia menuntut keheningan.
Dengan perasaan cemas, Torkel memandang ke depan sementara Ivar mempersilakan Lala melanjutkan. Dan gadis itu menyampaikan bahwa baru-baru ini Raja Iblis dan Talian yang berada di peringkat ke-71 mengajukan permohonan pinjaman tambahan, membuat sebagian hadirin kesal karena merasa dikumpulkan hanya untuk hal sepele. Torkel melanjutkan ucapannya, berteriak marah dan berkata, apakah ia bercanda? Namun Ivar menenangkan suasana dan menanyakan jumlah yang diminta. Yang dijawab Lala dengan dahi berkerut bahwa jumlahnya 10.000 libra. Angka yang membuat semua terdiam karena setara dengan anggaran sebuah negara kecil. Kembali ke hadapan singgasana, Lala menanyakan maksud tokoh utama. Dan tokoh utama tersenyum, memastikan bahwa ia memang berniat meminjam 10.000 libra. Meskipun Lala menyatakan kebingungannya karena ia masih memiliki tunggakan 196 libra. Namun tokoh utama menjelaskan bahwa justru karena itulah ia membutuhkan pinjaman yang lebih besar. Ketika Lala mengaku tidak memahami cara berpikirnya, tokoh utama tersenyum tenang dan bertanya dengan jujur mengapa perusahaan itu sejak awal bersedia meminjamkan dana kepadanya. Padahal semua orang tahu ia dikenal sebagai Raja Iblis tanpa bakat menonjol. Dan setelah Lala terdiam serta mengakui bahwa ia memang tidak pernah memikirkan hal itu, tokoh utama menyatakan bahwa ia pun tidak percaya. Mereka benar-benar berharap ia melunasi utang tersebut sejak awal. Ia melangkah menjauh dari singgasananya sambil menyimpulkan bahwa tujuan mereka adalah menyatakan dirinya bangkrut dan mengikatnya sebagai alat perusahaan, lalu mendekati Lala dan bertanya, apakah dugaannya keliru? Namun, gadis itu menggeleng dan berkata bahwa bukan itu masalahnya. Dengan suasana gedung yang terasa menekan, tokoh utama mengubah pertanyaannya dan menegaskan bahwa perusahaanlah yang menugaskan Lala untuk mendapatkan kepercayaannya dan meminjamkan uang, tetapi Lala membuka mulut dan menyatakan bahwa itu murni inisiatif pribadinya, membuat tokoh utama tertawa kecil dan menyimpulkan dalam hati bahwa perempuan ini berbohong tanpa sedikit pun ragu, lalu menyatakan bahwa sudah jelas dan mereka perlu kembali pada pokok pembahasan. Berdiri di hadapan gadis itu, tokoh utama menyatakan bahwa ia tahu dirinya sedang dipertanyakan tentang alasan membutuhkan 10.000 libra dan jawaban apa yang seharusnya ia berikan. Lalu, dengan dahi berkerut, ia menambahkan bahwa itu sama saja dengan menyetujui untuk menjadi bawahan setia mereka seumur hidup. Namun seringai muncul di wajahnya ketika ia menegaskan bahwa sebagai gantinya, ia hanya meminta 10.000 libra. Sebuah kesepakatan murah menurutnya. Bahkan sangat menguntungkan bagi Lala sendiri. Sambil menatapnya, ia melanjutkan bahwa selain itu, Lala akan menjadi terkenal sebagai satu-satunya orang yang berhasil mengubah Raja Iblis menjadi pelayan sebuah perusahaan dagang. Dan kesuksesan pun sudah pasti berada di tangannya. Lalu tokoh utama mengangkat dagunya dan menanyakan apa jawabannya, apakah ia setuju atau tidak, serta apa yang akan ia lakukan. Gadis itu meraih tangannya, dan dengan tiba-tiba menepis tangan tersebut dari wajahnya, sebelum akhirnya menjawab bahwa itu tidak masalah. Sementara Torkel berteriak marah mendengar angka 10.000 libra, karena baginya mengembalikan 100 libra saja sudah mustahil. Dan semua ini jelas terasa seperti jebakan. Ivar menyeringai kecut dan berkata bahwa itu poin yang masuk akal serta menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Lala, tokoh utama yang berdiri diam sambil dalam benaknya tertawa dan berpikir bahwa jika pertanyaan seperti ini muncul, jawaban itulah yang seharusnya diberikan. Lala kemudian berdiri tegak dan menyatakan bahwa tokoh utama telah kehilangan akal sehatnya karena kini ia menderita wabah dunia ini yang tanpa obat khusus akan membuatnya berpulang. Lalu menambahkan bahwa semua yang ia lakukan semata demi orang yang ia cintai. Torkel kembali bertanya dengan nada tidak senang tentang siapa yang dimaksud, dan Lala dengan tenang menjawab bahwa ia berani mengatakan orang itu adalah dirinya yang ia cintai. Karena bagaimanapun ia adalah kekasih Raja Iblis tokoh utama. Makhluk-makhluk di meja langsung berseru kaget, bertanya-tanya apakah ia memahami ucapannya sendiri, lalu teriakan keterkejutan memenuhi ruangan ketika mereka menyebutnya perempuan licik yang bahkan berani menyebut Raja Iblis. Tiba-tiba mata Lala membelalak dan ia menyatakan bahwa ia mendekati tokoh utama atas kehendaknya sendiri, memicu kemarahan para monster yang berteriak bahwa campuran hina itu berani menyentuh Raja Iblis dan seseorang harus segera menyeretnya keluar. Namun berdiri di samping Ivar, Lala menegaskan bahwa semua itu demi menjadikan tokoh utama bawahan perusahaan besar mereka.
Tawa keras mengguncang lampu gantung ketika pria di atas singgasana berdiri dan berteriak menanyakan pendapat mereka tentang sosok campuran manusia dan sukubus itu. Sementara Thorkel menatap dengan ketakutan saat Ivar menyatakan bahwa meski Lala baru bergabung, ia rela mengorbankan kehormatannya demi lepas dari nasib rendah. Lala mengerutkan kening ketika pria itu menegaskan bahwa kini ia adalah kekasih Raja Iblis, membuat mata Ivar berbinar dan tertawa puas sebelum berteriak bahwa mereka sangat menghargai jasa bawahannya, karena awalnya ia tak mengerti mengapa Lala memberi pinjaman pada tokoh utama yang tampak tanpa bakat. Ivar kemudian menyatakan bahwa mereka akan menyediakan pendanaan khusus, memerintahkan Lala kembali ke istana Raja Iblis untuk menyerahkan dana itu, sambil mengacungkan tangan dan menegaskan bahwa 10.000 libra akan diberikan sesuai permintaan Raja Iblis dan Talian.